malam Bapak Ibu. Gimana kabar hari ini? Oke, puji Tuhan baik ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas seri lanjutan yang kedua ada di Amos. Kita akan membicarakan Amos hari ini seri yang kedua sekaligus seri yang penutup. Nah, Amos hari ini kita akan bahas Amos 5 dari ayat 18 hingga ke 27 dan Amos 9 ayat 11. Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, dari ayat 18 kita sama-sama. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian penyanyian-nyanyianmu, lagu gembusanmu tidak mau aku dengar. Lanjut. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian seperti 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Kamu akan mengikat sangkut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dinding-dinding dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini Bapak, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapak. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid sehingga kami bisa mencerna firman Tuhan untuk pagi hari ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih Bapak yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, minggu lalu kita telah membahas tentang Amos 2 yang sudah dibawa Pastor Aswan, dan hari ini kita akan berbicara tentang ibadah, yaitu penyembahan yang benar. Di Amos 5 ini Bapak Ibu kita melihat Amos ini kan menceritakan tentang penyembahan bangsa Israel. Nah, Amos ini ditulis oleh Amos sendiri. Kemudian bangsa Israel di zaman Amos pada saat itu mereka merasakan kejayaan, mengalami kemakmuran ekonomi, militer yang kuat, dan persediaan pangan yang melimpah. Tapi ternyata Bapak Ibu, kejayaan mereka ini membuat bangsa Israel menjadi sombong. Dan Amos sendiri melihat bangsa Israel pada saat itu mengalami pemerosotan moral rohani yang mendalam, terjadi ketidakadilan sosial, penindasan orang miskin, dan perlakuan imoralitas. Bapak Ibu, di Amos 5 ini juga membahas tentang ada 3 peribadatan bangsa Israel yang membuat bangsa Israel itu menjadi sombong. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah perayaan. Di perjanjian lama kalau Bapak Ibu baca itu banyak sekali perayaan-perayaan yang wajib dijalankan oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Sebutlah hari Sabat, ada Paskah, ibadah, ada hari raya roti tak beragi, dan lain-lain. Dan tapi Tuhan menolak perayaan bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan di ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, suatu perayaan yang sudah turun-temurun dari bangsa Israel ini ternyata ditolak oleh Tuhan. Dan kedua, kita bisa lihat ada persembahan. Nah, persembahan yang ritual keagamaan dari bangsa Israel pada saat itu, yaitu ada korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Lagi-lagi
Tuhan melalui Nabi Amos ini menolak persembahan oleh bangsa Israel. Di ayat 22 itu tegas Tuhan berkata, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Berikut yang ketiga, ritual peribadatan bangsa Israel, yaitu pujian dan penyembahan. Nah, di ibadah agamawi bangsa Israel pada saat itu, mereka melakukan pujian dan penyembahan. Tetapi di ayat 23 Tuhan juga menolak Israel pada saat itu. Perayaan, persembahan, dan puji dan penyembahan. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu bangsa Israel sudah melakukan ritual keagamaan. Nah, ternyata ditolak oleh Tuhan. Apa yang membuat ditolak oleh Tuhan ini? Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah melakukan ibadah misalnya seperti hari ini, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi ternyata Tuhan menolak ibadah kita. Nah, kita lihat dulu kenapa ditolak oleh Tuhan ya, alasannya. Karena bangsa Israel pada saat itu punya standar yang ganda. Kalau standar yang ganda itu boleh saya katakan itu ada bermuka dua atau munafik lah ya, seperti kata itu munafik, di mana bangsa Israel pada saat itu menjalankan ritual keagamaan, beribadah, tetapi hati mereka menolak Tuhan. Hati mereka menolak apa yang Tuhan perintahkan. Mereka dengan gampangnya berbuat dosa. Tetapi rangkaian apa yang mereka lakukan ini ada hukumannya yang akan mereka terima. Nah, di Amos 2 itu berkata, mereka menjual orang-orang benar karena uang. Mereka menjual orang miskin karena kasut. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang-orang zaman dulu diceritakan Amos ini, orang-orang kaya menjual orang miskin demi sandal. Kasut itu kan alas kaki. Hanya sepele itu, mereka bisa tega untuk menjual orang-orang miskin karena untuk mendapatkan sandal, seperti itu. Terus ada di Amos 2 ayat 7, mereka melanggar kekudusan. Nah, itu diceritakan ada seorang ayah dan anak laki-laki ini pergi menghampiri seorang wanita. Itu berbicara tentang pelacuran, seperti itu. Mereka ke rumah-rumah bordir pada saat itu. Dan bangsa Israel menganggap itu hal yang biasa. Bangsa Israel menganggap itu hal yang biasa karena mereka melihat bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Wah, mereka kan bisa berbuat dosa. Gak apa-apa dong kita berbuat dosa. Tapi Tuhan melaksanakan hukuman kepada orang-orang yang menolak Tuhan. Tetapi Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan bagi buat bangsa Israel itu, jadi jangan main-main dengan dosa. Bapak Ibu, apa kaitannya cerita yang ada di Amos ini dengan kehidupan kita sehari-hari atau di kehidupan kita di dunia ini? Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, apa yang diceritakan Amos ini yang sekarang ini lebih parah Bapak Ibu. Di dunia saat ini lebih parah daripada yang terjadi di Amos 5 ini. Jadi ketimpangan, ketidakadilan sosial terjadi di mana-mana, ada perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, terus ada narkotika yang merajalela, yaitu narkotika ini kan merusak generasi penerus setiap bangsa ya. Terus ada kejadian-kejadian ekstrim seperti baru 2 minggu yang lalu itu saya baca medsos itu ada anak kandung membunuh ibu kandung. Itu cuma hal sepele. Terus ada juga ayah kandung perkosa anaknya kandungnya sendiri sehingga hamil. Jadi benar-benar dunia sekarang ini Bapak Ibu sudah rusak. Belum lagi oknum-oknum pejabat. Bapak Ibu, yang sebulan yang lalu kita bisa lihat itu di kejadian di Nepal. Ada Perdana Menteri kalau nggak salah itu diarak di sungai seperti itu kan. Jadi itu sudah menjadikan masyarakat bangsa itu sudah tidak suka sama pemerintah karena ada ketidakadilan sosial terjadi, ketimpangan di mana-mana. Dan sebelum itu juga terjadi di bangsa kita, di mana ada oknum pejabat ya, kita sudah lihat semua di berita di medsos mana-mana yang masalah uang 3 juta itu bisa dia dapatkan dalam waktu ya 10 menit lah. Tetapi di lain pihak orang-orang lain mendapatkan 3 juta ini wah susah payah Bapak Ibu. Bisa berbulan-bulan banting-banting berjibaku kan gitu. Nah, dia dengan sepelenya mengatakan bahwa itu semenit sejam saya bisa dapat. Nah, itu yang membuat timpangan terjadi di mana-mana pada saat itu Bapak Ibu. Nah, untuk
saat ini sekarang, sorry. Wah. Nah, bagaimana dunia orang Kristen sekarang, Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Apakah kita baik-baik saja? Kita merasa tidak ada ancaman dari luar untuk ancaman-ancaman dosa-dosa yang sudah saya sebutkan tadi itu? Apakah kita merasa kita baik-baik saja? Nah, orang Kristen tuh katanya begini nih. Yang saya lihat ya, rajin ke gereja, rajin berdoa. Apakah kita memuliakan Tuhan ketika pada saat kita bergereja, kita berdoa, baca firman, kita terlibat pelayanan, apakah hati kita ada Tuhan dalam hidup kita seperti itu ya. Kadang-kadang orang Kristen tuh mengatakannya begini ya, kita ini sudah taat beribadah, tetapi kita juga masih berbicara kasar. Kita yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata pembulian, kata-kata penyesatan, kata-kata yang menipu dan sebagainya seperti itu. Kita klaim kita sudah beribadah, tapi orang lain di sekitar kita butuh bantuan, butuh pertolongan. Tapi kita bukan membantu dia, tapi membuat dia menjadi susah. Kita mengklaim kita sudah beribadah, tapi kita juga masih melakukan hal-hal yang seperti mabuk-mabukan, kita coba-coba narkoba gitu kan. Terus pornografi dan seks bebas, nah seperti itu. Apakah orang Kristen seperti itu? Kadang-kadang orang Kristen ini, oknum, saya bilang oknum ini, kadang-kadang orang Kristen ini punya dalil Bapak Ibu, ketika misalnya ada seperti pembicaraan dengan pendeta, kenapa kamu belum bertobat juga? Kan banyak, ini dunia ini sudah makin serem, udah bertobatlah. Ada dalil yang sering dipakai oleh oknum orang Kristen ini. Bahkan di ayat, di Matius 26 ayat 41 kalau nggak salah itu. Dalilnya begini, ya Tuhan, ya pendeta, saya kan manusia biasa, saya luput dari kelalaian, dosa. Jadi roh kita kan penurut, tapi daging kita lemah. Nah itu kadang-kadang tuh orang-orang Kristen tuh oknum ya, memakai kata-kata itu sehingga berbuat dosa itu merupakan hal yang biasa, mencontoh pada bangsa Israel tadi. Gak apa-apa, kita beribadah, tetap beribadah, tapi ya kita oke juga, berbuat dosa oke juga, karena yang lain juga kan begitu ya, saya juga kan bolehlah seperti itu. Jadi itu hal yang tidak bagus kita contoh Bapak Ibu ya. Apalagi kata-kata yang bilang begini, kan kita ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kan sudah diselamatkan. Jadi sekali selamat ya selamat terus. Hidup selamat. Bukan begitu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana keadaan di mana kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, ini saya mengajak kita membayangkan ya. Atau mungkin pertanyaan saya ini pernah terjadi sama Bapak Ibu. Kira-kira gimana hidup kita kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada Tuhan itu maksudnya yang ini ya. Tidak ada kebenaran yang kita ucapkan, yaitu yang keluarin tadi tuh cacian, makian pagi-pagi. Bukannya kita berdoa, bukannya soft gitu pagi-pagi, udah marah-marah, macet, macet, marah-marah. Tidak ada kebenaran yang kita ucapkan. Terus tidak ada kebaikan yang kita perbuat. Semua yang kita perbuat itu adalah sampai orang-orang, jangan berteman sama dia udah kelewatan nih candanya atau apa. Nah inilah yang ketiga ini, kita susah mengampuni. Bapak Ibu, ini 3 contoh yang hanya saya ambil 3 aja karena banyak sih. Hidup yang di luar Tuhan itu banyak, seperti tidak ada sukacita, damai sejahtera. Tapi ini 3 contoh aja untuk saya ambil untuk mewakili di mana Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan atau pernah terjadi di satu hari pada Bapak Ibu tidak ada Tuhan, di mana hidupnya berantakan, suka-sukanya sendiri, hidup semau-maunya sendiri seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kejadian seperti itu, Bapak Ibu tidak sendiri, karena saya hari ini mau mengaku. Karena ini pernah menjadi pengalaman saya dan terjadi dalam hidup saya. Boleh dong kesaksian sedikit ya. Ini terjadi udah lama sih, lama banget nih. Jadi saya orang kampung yang merantau, terus bekerja, mendapat gaji, yang gaji itu yang saya pegang, ini kayaknya saya belum pernah pegang uang sejumlah ini ya. Saya nggak tahu itu apa banyak buat yang lain atau apa, tapi hari itu saya belum pernah memegang uang seperti itu. Jadi ya lalai lah, hilaf seperti itu kan. Ketemu sama teman-teman, sepakat kita, habis makan kita sepakat jalan. Jam 8
hari Jumat malam saya ingat itu, jam 8 malam kita sepakat untuk masuk ke nightclub. Masuk nightclub. Hari Jumat malam jam 8. Bapak Ibu kami keluar itu hari Senin pagi. Jadi udah kayak vampir. Wih, ini di mana? Saya siapa gitu kan? Udah berganti situasi kan. Jadi saya juga bukan 1 hari ya, tapi 3 hari ternyata. Saya hidup tanpa Tuhan dalam hidup. Artinya tidak ada kebenaran yang sudah ucapkan pada saat itu. Tidak ada kebaikan yang saya perbuat. Jadi suasana seperti itu, yaitu suasana yang tidak ada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu, Bapak Ibu tidak sendiri. Saya ada juga begitu. Jadi Bapak Ibu, menurut saya cerita kesaksian tadi ini adalah mengingat Tuhan tuh memperlihatkan saya atau menelanjangi dosa-dosa saya di masa lalu. Tapi juga mengingatkan saya akan supaya ada masa depan. Nah, seperti itu. Saya jangan hidup dalam dosa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini bukan buat Bapak Ibu sendiri, tapi buat saya juga. Hari pertama pada saat Pastor Raton kasih jadwal, saya baca, saya lihat, saya telah, waduh ini di saya banget nih, kena di saya ini paling banyak nih. Jadi pesan ini adalah jangan kompromi dengan dosa. Bangsa Israel atau pada saat ini kita sekarang, kalau kita kompromi dengan dosa, yang disenangkan itu adalah bukan Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang disenangkan itu adalah Master I. Siapa Master I itu? Iblis. Dia itu mau kompor-kompori kita juga. Bener bro, sudah bener itu. Lanjut, gaskan, jangan kasih kendor kan gitu. Dia ngompor-ngomporin kita untuk kita terus dalam satu lingkaran dosa ini. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus lawan. Buat dia menderita, buat si iblis ini binasa, buat dia kebakaran jenggot walaupun dia tidak punya jenggot kan begitu. Kita bikin dia hancur, kita lawan dia. Dunia sekarang godaan di mana-mana. Jadi dosa itu bisa kita berbuat, kita bisa lakukan dalam keadaan spontan pun itu kita bisa lakukan dosa. Jadinya kita tuh harus dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaan penutup nih Bapak Ibu. Jika misalnya kita sudah mengalami tadi ya, kita sudah ritual agamaan, tadi kita sudah menjalankan itu. Kita sudah menjalankan yang tadi, ya, kita sudah beribadah, tapi hidup kita masih, yang saya katakan tadi, masih terikat dengan dosa. Bahkan kita sulit untuk keluar dari dosa, terbelenggu. Terus kita bertanya, misalnya kita bertanya, aduh gimana ya ini kok dosa masa lalu saya ini selalu kayak apa ya, kayak nyamuk gitu, nging di kita terus, mengingatkan saya terus untuk ini kamu punya dosa masa lalu seperti itu. Terus bagaimana kalau kita sudah terjerat, terbelenggu dengan dosa, sampai kita berkata, Tuhan saya udah menyerah dengan dosa-dosa ini, saya udah nggak mampu lagi harus berbuat apa, saya nggak ngerti lagi mau bikin apa, mau mulai dari mana untuk saya mau mengembalikan kepercayaan Tuhan kepada saya. Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu jangan khawatir karena ada harapan, masih ada harapan. Harapan itu adalah di Amos 9 ayat 11. Bentar ya. Tadi telat itu ya, jangan kompromi dengan dosa. Nah, di Amos 9 ayat 11 ini jelas sekali. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bapak Ibu, pondok Daud yang ini atau kemah Daud ya, ini berbicara tentang bait Allah. Bait Allah itu kalau pada saat ini adalah diri kita sendiri. Bait Allah. Jadi Tuhan mau memulihkan bait Allah. Nah, di sini perhatikan ada kata pada hari itu. Pada hari itu ini berbicara tentang waktu Tuhan. Jadi ada waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Jadi kita tadi yang kondisi yang tadi, yang kita sudah pasrah, udah, aduh Tuhan nggak tahu, udah dosa ini bagaimana, saya nggak mau minta tolong ke siapa, untuk sudah didoain, ditumpangin tangan sama pastor-pastor, tapi tetap aja dosa ini selalu itu saya ini mengikuti saya di mana-mana. Nah, kita harus perhatikan ini, ada waktu Tuhan Bapak Ibu. Kita harus percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Dan kita percaya dan waktu Tuhan ini adalah menjadi jaminan kita, yaitu apa Bapak Ibu? Dan yaitu Mesias yang akan datang. Jadi Amos 9 ayat 11 ini juga berbicara tentang Mesias.
yaitu berbicara tentang Mesias yang akan datang, yang akan menebus dosa-dosa kita pada saat sekarang ini. Nah, Mesias itu artinya itulah kasih karunia. Harusnya kan kita yang di sana tuh yang disalib, harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang mati berdaya, nggak berdaya seperti itu, digantung seperti itu. Tetapi karena seperti ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk mengganti kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga pemulihan itu terjadi dan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, supaya seperti yang kita sudah lakukan itu, bahwa ibadah hari ini atau ibadah di kemudian hari itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan, dan biar engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk berjalan di dalam anugerah, berjalan di dalam kekudusan. Mari jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini, kita menerima dengan iman, katakan bersama-sama, amin. Amin.